harus berhenti dan menjual yang lain. Tapi memulai usaha baru juga bukanlah hal yang mudah. Gawat kalau batik ini benar-benar hilang. Kalau masyarakat ini lebih suka dengan budaya barat yang bajunya mini-mini itu. Bagaimana nasib budaya negeri ini? Dulu batik sangat digemari banyak orang. Batik digunakan sebagai pakaian sehari-hari, digunakan sebagai pakaian pesta, dan lain sebagainya. Namun sekarang semuanya begitu cepat berubah. Teknologi semakin maju. Busana baru dari negara-negara asing mulai meradang. Perlahan-lahan batik mulai ditinggalkan. Selamat pagi pemirsa, maraknya impor pakaian dari luar negeri membuat para pelaku usaha dari dalam negeri kesusahan. Baju-baju impor, atau yang biasa disebut barang trik tersebut, masuk dan menduduki pasar-pasar tradisional. Baju yang dijual merupakan baju layak pakai dengan kualitas yang cukup baik. Hal ini membuat masyarakat lebih memilih membeli barang-barang trik ketimbang produk lokal yang mungkin kualitasnya di bawah mereka. Apa? Thrift? Impor? Ya Tuhan! Nasib tinggal di desa sudah susah bersaing dengan baju-baju kekinian. Kini harus bersaing dengan produk asing. Apa toko ini aku tutup saja ya? Sudah 3 bulan, tak ada satupun pelanggan yang datang. Setiap minggu, aku rajin menjajakan kain-kain batikku ini ke pasar. Bahkan terkadang, aku mendatangi gerombolan ibu-ibu dan bapak-bapak untuk sekedar mempromosikan batikku itu. Aku juga aktif di media sosial. Namun, masih tetap belum membuahkan hasil. Aku lelah ya Tuhan. Ajeng. Iya Bu, sebentar. Ya Allah, kondisi ibu semakin memburuk. Biaya untuk membawa ibu ke dokter juga tidak murah. Kalau toko ini terus-terusan sepi dan akhirnya terpaksa tutup, aku bisa dapat uang dari mana? Aku ini anak satu-satunya. Aku adalah harapan bagi mereka. Dan toko ini bukan sekedar tempat menjual. Ini harga diri. Ini budaya. Toko yang dibangun dengan cinta, pantaskah selesai begitu saja? Enggak. Aku enggak boleh menyerah. Aku pasti bisa.
Di saat aku hampir menyerah, Tuhan memberikan harapan dalam wujud persahabatan. Laras, sahabat lamaku yang bertahun-tahun kami tak bersua. Kini ia datang membawa kabar menggembirakan. Saat ini ia sedang menjalani ujian akhirnya. Ia mengambil tema Nusantara. Betapa bahagianya aku ketika mendengar ia berkata ingin menggabungkan batik dengan fashion terkini. Awalnya aku ragu, namun Laras terus meyakinkanku dengan berkata, "Percayalah padaku, batik ini budaya kita. Kalau bukan kita yang percaya diri menggunakannya, siapa lagi?" Ageng! Kita berhasil! Aku berhasil! Usaha batikmu tidak akan gulung tikar. Setelah show tugas akhirku kemarin, para dosen dan penikmat busana sangat menyukai ideku menggabungkan batik dengan fashion terkini. Bahkan, ia menyuruhku untuk membawa lebih banyak batik-batik hasil tanganmu itu untuk dijual dan dipajang di galeri butik mereka. Benarkah? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Laras. Terima kasih Ayah, Ibu. Selalu ada jalan. Selalu ada titik terang. Ajeng Wiranti. Perkenalkan, saya Ajeng Wiranti. Saya pemilik toko Batik Nusantara. Toko ini merupakan warisan dari almarhum ayah saya. Bagi kami, toko ini bukan hanya sebagai tempat menyambung hidup. Toko ini sangat berarti bagi keluarga kami. Membuat dan mengelola nama toko ini menjadi lebih besar merupakan cita-cita saya sejak kecil. Bagi saya, batik itu tak ternilai harganya. Batik itu sangat mahal. Mahal karena keindahannya, mahal karena nilai budayanya. Kami sekeluarga selalu percaya bahwa batik merupakan bagian dari jati diri bangsa. Saya hanya ingin kita semua bisa menjaga dan mencintai warisan budaya ini bersama-sama. Batik ini akan selalu menjadi pengingat. Jika hidup hanya sekedar hidup, binatang di hutan pun mampu bertahan hidup. Namun, jika hidup karena memiliki tujuan, tentu hal yang akan dilewati jauh lebih
lebih bermakna. Sangat bangga rasanya menjadi bagian dari pelestari batik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu.